Apa sih isi konsensinya? Isi perjanjian antara BP Batam dan ATB itu sampai sekarang kami nggak tahu. Tuan Tepat untuk meminta jaminan kepada pihak swasta dan semestinya PT Ya mestinya saya jamin. Banyak gaya kosong isinya. Nggak ada bermaksud apa-apa. Jadi benar juga tidak ada kepentingan pilkada ya? Nggak ada urusannya apa orang saya bukan ikut calon ngapain. Air itu merupakan kebutuhan pokok dan hakiki setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Tanpa air, maka tidak akan ada kehidupan. Intuisinya, manusia yang baik adalah manusia yang berusaha mengisi kekosongan hati dari manusia lainnya. Tentu, dengan sifat air yang benar-benar kita teladani, kita selalu memiliki waktu untuk melengkapi kehidupan dengan sesamanya. Kota Batam, kota kepulauan yang terletak di negara Indonesia ini, merupakan salah satu kota yang berbatasan dengan negara tetangga. Kota Batam tidak luput salah satu yang harus memulai dan juga harus mengelola kebutuhan sumber daya airnya secara baik dan benar. Bagaimana kebutuhan air, terutama air bersih untuk warganya? Malam ini, saya dengan Salmon dalam acara Sudut Pandang telah hadir narasumber kita, Cak Nur, Ketua DPRD Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat. Salam sejahtera. Selamat malam, Bang Salmon. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Kok Mas ya? Cak Nur ya? Terima kasih, Cak Nur. Siap. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ini bisa saya lihat kaos hayo kerja ini. Kenapa Mas kok tumben pakai baju itu, Mas? Ya, ini kan simbol kalau kita seorang pelayan 24 jam harus selalu semangat bekerja. Ini kan semangat spirit mengajak masyarakat kita untuk siap bekerja. Amin. Oke, Mas. Kita kembali seperti tadi prolog saya adalah tentang air, Mas. Kota Batam, kepulauan. Nah, saya ingin pendapat Mas atau informasi dari Mas. Bagaimana sih sebenarnya kondisi air atau sumber-sumber air di Kota Batam ini, Mas? Baik, kalau kita bicara tentang air ya di Kota Batam, kita ketahui bersama-sama bahwa air di Kota Batam ini kan memang tidak ada sumber air yang seperti di Jawa atau di daerah lain ya, karena air di Kota Batam ini kan kita ini hanya mengandalkan air hujan. Jadi terbatas gitu, Mas. Sangat terbatas. Air tanah tak ada. Ya artinya kalau kita bicara sumber daya air ya, kalau bicara sumber daya air itu kan ini kan bicara tentang kekayaan alam. Betul. Kekayaan alam di mana itu terdiri dari air, bumi dan seisinya itu kan memang dikuasai oleh negara dan akan dikelola oleh negara melalui pemerintahnya, melalui bisa di BUMN-nya, BUMD-nya atau OPT yang lainnya untuk dimanfaatkan, dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat kita. Nah, Ya, ini berhubungan dengan tata cara pengelolaan air oleh negara, Mas. ya. Nah, saya mendapatkan berita desas-desus, bukan desas-desus, saya koreksi, berita yang sekarang sedang populer, Mas, tentang konsensi air antara BP Batam dan juga ATB. Nah,
bagaimana menurut Mas? Apa yang Mas ketahui tentang konsensi ini, Mas? Ya kalau kami ya, saya khususnya, saya ini kan sudah bertugas di DPRD ini kan udah kurang lebih mau 12 tahun nih, atau 11 tahun jalan lah. Nah, kebetulan yang kami ketahui memang bahwa Kota Batam ini jauh sebelum ada saya menjabat itu memang APL, terus mereka dikelola oleh BP Batam, termasuk terkait tentang pengelolaan air sebenarnya kewenangannya BP Batam, ya kan, karena memang BP Batam yang dapat APL dari pemerintah pusat, nah termasuk dalam pengelolaan tentang air itu. Kemudian BP Batam bekerja sama atau berperjanjian dalam pengelolaan air bersih ya dengan pihak ATB. Namun sampai saat ini, sampai sekarang ini, saya selaku anggota DPRD, pimpinan DPRD, kami belum tahu isi daripada konsensi itu atau dokumen perjanjian hubungan kerja antara BP Batam sama ATB. Justru kami belum pernah melihat, belum pernah tahu. Oke. Ya. Sekarang dengan keadaan yang seperti itu, Cak Bro, bagaimana DPRD menyikapinya? Ya maka dengan berakhirnya sebentar lagi kan ada konsensi, kalau tidak salah itu kan 14 November kan berakhir masa konsensi itu antara BP Batam dan ATB. Nah, maka ini kan lagi rame-ramenya antara BP Batam dan ATB dalam masa transisi ya, yang akan berakhirnya konsensi ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan rasa was-was lah, ketidaknyamanan bagi masyarakat Kota Batam. Ya, dan tentu harapannya tentu supaya ada penyelesaian yang baik antara ATB dan BP Batam dalam proses pengakhiran masa konsensi itu. Nah, yang kami ketahui memang informasinya itu ada paling tidak itu ada 1 tahun sampai setengah tahun atau 6 bulan itu ada masa transisi sebelum konsensi itu berakhir. Informasinya begitu. Oke. Yang saya dapatkan dari sumber berita media online, Mas, tentang masalah konsensi ini, ternyata setelah kami teliti adalah ternyata sudah terjadi MOU pada tanggal 14 September 2020. Apakah sikap dan tindakan dari DPRD ini terlambat untuk masalah konsensi ini? Ya, sebenarnya begini Mas, kita tidak terlambat. Sebenarnya dari 2019 kami juga sudah mencoba ya komunikasi, koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam inilah ATB dan pihak pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Karena kami sudah tahun 2019 kami sudah mendengar kabar berita tahun 2020 itu akan berakhir masa konsensi itu, gitu kan. Nah, memang kami pernah mengundang bahkan yang dipimpin oleh wakil ketua saya Pak Ruslan itu juga koordinasi itu dalam arti untuk mempertanyakan kesiapan jika konsensi itu berakhir, gitu kan. Nah, tentu dengan itu berakhirnya konsensi ini itu kan diperlukan adanya transisi. Nah, itu kan untuk apa? Untuk persiapan. Untuk persiapan dan mempersiapkan kesiapan. Ini kan tadi yang punya kewenangan itu kan BP Batam, terus dikerjasamakan. Kalau udah berakhir, otomatis harus dikembalikan ke BP Batam. Pertanyaannya,
BP Batam siap enggak untuk mengambil alih itu. Maka ada ruang, namanya ruang transisi, minimal selambat-lambatnya itu 6 bulan. Untuk apa? Untuk persiapan kesiapan, yaitu pertama, ya kan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait atau hak dan kewajiban antara BP Batam dan ATB itu harus clear, terus selesai. Nah, kemudian untuk termasuk dengan peralihan aset-aset dari ATB ke BP Batam, termasuk aset-aset tentang peralihan teknologinya atau mempersiapkan SDM-nya, ya kan. Tapi yang paling penting masa transisi adalah untuk pembelajaran. Untuk belajar, namanya BP Batam harus mempersiapkan dirinya sebelum mendapatkan pelimpahan itu, sehingga pada tanggal 14 November nanti itu mereka sudah siap dan akhirnya bisa diambil alih oleh BP Batam. Nah, kan gitu ya, itu idealnya itu begitu. Nah, makanya dikasih ruang, ada transisi minimal tuh 6 bulan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menyelesaikan urusan-urusan yang menyangkut hak dan kewajiban antara BP Batam dan ATB. Clear itu mestinya tanggal 14, ya kan? Nah, kalau itu udah selesai, ya kan? Nah, dengan segala persiapannya BP Batam, nah, BP Batam mau mengambil langkah apa, mau mengambil kebijakan apa, seperti apa, ya mau kan gitu ya? Ya. Nah, tadi saya ada dengar bahwa Cak Nur sudah mengatakan sudah dari 2019 sebenarnya ini sudah dipersiapkan. Artinya dari DPRD itu sudah memberikan sebuah wacana bahwa ini akan berakhir loh konsensi ini. Oke. Nah, ya pada 2019 tersebut apa rekomendasi dari DPRD kepada BP Batam atau Pemko ini? Ya kalau rekomendasinya itu sekitar di tahun 2020 ya. Ya, tapi masalah rapat-rapatnya untuk persiapan-persiapannya itu memang dari 2019 kita sudah mencoba untuk selalu mengingatkan dan mempertanyakan tentang kelangsungan dan persiapannya itu. Dan kalau rekomendasinya ya di sekitar kurang lebih di bulan-bulan Mei ya rasanya. Lalu kemudian apa tanggapannya dari Pemko tentang rekomendasi dari DPRD ini? Apakah sampai saat ini yang kita kembali Mas, maksud saya akan bertanya ini adalah menyangkut pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 2, di mana bumi dan air seperti tadi Mas sudah ceritakan. Nah, ini kan hal yang sangat sensitif, artinya bahwa yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini semestinya kan dikuasai oleh negara. Ya. Nah, kenapa kita hubungkan dengan keputusan yang sudah terjadi di tanggal 14 bulan 9 2020 tentang di mana pengelolaan air ini dilimpahkan walaupun masa transisi tapi kepada pihak swasta, Mas. Kenapa? Apakah BP Batam ini tidak mampu mengelola atau Pemko tidak punya dana untuk mengambil alih aset aset ATB ini? Apakah itu sudah ada bicara sebelumnya dengan DPRD, Mas? Ya begini, maka di rekomendasi kami, kalau rekomendasi kami salah satunya pertama memang kami ngucapin terima kasih ya kepada ATB selama mengelola dan memberikan pelayanan tentang air bersih untuk masyarakat Batam itu kan memang positif, baik pelayanannya dan kualitasnya baik, maka kami beri apresiasi. Nah, kemudian memang di mana akan berakhir tentu kami mendukung jika BP Batam memang, karena mesti kembali kan, mau nggak mau kan harus dikelola, dan itulah yang kami dorong karena dengan esensinya makna nilai bahwa negara itu hadir dan menguasai sumber daya alam itu kan. Nah itu memang mutlak dengan Undang-Undang
secara konstitusi tadi di pasal 33 terus ada Undang-Undang nomor 17 2019 sampai ada PP 122. Nah, kemudian ada turunannya Permendagri dari PUPR ada 3 itu ngatur secara detail teknis yang intinya menjadi kewajiban dalam pengelolaan air itu memang negara itu harus menguasai dan esensi daripada arti makna penguasaan harus dikelola oleh negara melalui pemerintahnya, itu menjadi wajib. Maka di pasal 122 itu di PP ya, di PP 122 pasal 40 itu memang persiapan kesiapannya itu detail diatur, bahkan juga diminta supaya kewenangan untuk pengelolaan itu ada di pemerintah kabupaten kota secara teknis, dan persiapan dengan adanya harus ada bentuk BMD, itu ada SEPAM dan macam-macamnya. Tetapi kita ketahui bersama-sama bahwa di Batam ini kan memang peran dari pemerintah daerah gitu ya, terkait masalah lahan yang di mainland yang HPL-nya ada di BP Batam. Nah, tentu termasuk air dan pakannya itu kan ada di BP Batam selama ini. Nah, maka kami dari DPRD melihat itu peluang, itu ruang yang positif dan ruang yang baik. Maka salah satu rekomendasi kami itu dengan berakhirnya konsensus itu kiranya Pemda, pemerintah daerah ini bisa ambil bagian yang untuk ikut serta dalam pengelolaan, ya kan? Artinya bisa kerjasama dengan BP Batam, yang makan BUMN-nya atau terus dari kita BUMD-nya, dan bisa kerjasama dengan swasta yang profesional, ya kan? Nah, untuk apa? Ya untuk memaknai, untuk menjawab makna dan arti dari sebuah penguasaan tadi itu. Negara berkuasa, menguasai dan mengelola itu, makanya diperlukan itu harus diambil ruang ini. Nah, tadi sudah ada rekomendasi dari DPRD Ya. pemerintah daerah ikut ambil serta dalam pengelolaan kebutuhan atau suplai air bersih di Kota Batam ini. Salah satu rekomendasi Capnur atau Dewan DPRD Kota Batam adalah itu. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana respon mereka? Respon pemerintah kota terhadap rekomendasi itu? Ya, alhamdulillah sampai sekarang rekomendasi itu juga tidak ada jawaban. Ya. Baik, tidak ada jawaban. Ada jawaban apakah diterima atau tidak, dilaksanakan atau tidak, gitu kan? Ya. Maka kemudian terakhir kami mendapat informasi gitu ya, pengelolaan air justru malah mau dikelola oleh swasta. Saya rasa, mohon maaf Pak, saya potong. Ya. Saya rasa bukan sudah jadi keputusan, karena menurut berita dari Batam News tanggal 14 September 2020 bahwa sudah ada perjanjian BP Batam dan PT Moya akhirnya terkait MOU pengelolaan air bersih. Ya. Dan di sini, mohon maaf Pak, saya bacakan dulu sedikit. Dalam hal ini, hal ini akan berjalan setelah masa konsensi antara BP Batam dengan PT Adia Tirta Batam berakhir pada tanggal 14 November 2020. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan di gedung Balai Hum Sari BP Batam Senin. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan bahwa masa transisi ini dilakukan karena perjanjian konsensi selama 25 tahun dengan PT ATB akan berakhir sebagai bagian dari usaha penyediaan air bersih di wilayah Pulau Batam. BP Batam bertanggung jawab atas penyediaan air minum. Kutip, agar operasional SPAM Batam berjalan dengan baik, aman, dan lancar, terutama dapat meminimalkan gangguan pelayanan kepada para pelanggan yang ada. Rencananya akan dilaksanakan dengan menggunakan skema B2B, ujar Rudi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, Mas. Mohon maaf. Di sini
pernyataan Bapak Rudi agar operasional spam BP Batam berjalan baik, aman dan lancar, terutama dapat meminimalkan gangguan pelayanan dan para pelanggan yang ada. Nah, dengan operator baru Mas, ATB saja sudah 25 tahun merancang ini semua, lalu kemudian belum selesainya masalah konsensi, atau misalnya di sini ada berita juga tentang protesnya ATB tentang itu masih aset mereka. Nah, itu masih aset mereka. Lalu kemudian konsensi ini belum selesai, lalu kemudian sudah ada penunjukan operator baru. Bukankah hal ini yang mengganggu sebenarnya? Mengganggu apa proses transisinya sebenarnya? Apakah kredibilitas PT Moya ini yang sudah ditandatangani oleh MOU-nya ini, bukankah ini sebuah keputusan yang tergesa-gesa Mas? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga kelangsungan selama 25 tahun ke depan, walaupun 6 bulan ke depan itu pasti akan ada lelang lagi. Nah, menurut pendapat Mas bagaimana? Saya malah, karena saya ini kan mewakili rakyat Batam ya, saya kok malah justru muncul kekhawatiran dan rasa ketakutan jika takut pelayanan air bersih itu tidak terpenuhi dengan baik, karena potensi persoalan, potensi masalah itu ada. Karena apa? Karena hubungan kerjasama antara BP Batam dan ATB, hak dan kewajibannya itu belum selesai. Itu masalah apa Mas? Hak dan kewajiban? Nah, itu saya nggak tahu, tapi saya punya keyakinan ya, yang namanya konsensi dan kerjasama pasti terikat dan mengikat ya kan, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak ya kan. Maka di media ya, betul. Ya kan, muncullah di media ya kan, pihak ATB ngeklaim itu asetnya masih punya dia. Ya, itu sudah ada ketua. Ya kan? Betul. Terus bahkan sampai mengancam bahwa kalau tidak diselesaikan hak dan kewajiban dengan kami, aset yang selama ini untuk sebagai alat produksi pengelolaan air yang masih dikuasai oleh ATB tidak diberikan atau tidak serta-merta langsung diserahkan, digunakan, dimanfaatkan oleh pengelola yang baru. Nah, ini kan akan timbul masalah, ini kan jadi persoalan, akan menjadi masalah buat masyarakat Batam, ya kan? Nah, itulah yang kami sebagai wakil rakyat muncul kekhawatiran itu. Pertanyaan saya, nah kan gitu, ada nggak jaminan untuk penyediaan atau pengelolaan ini? ini? Iya, untuk ke depan ini. Jadi maka di sana saya tentang air bersih itu kan menjadi kebutuhan dasar dan itu hak, ya kan, hak rakyat untuk mendapatkan air bersih dari negara, ya kan. Nah, tapi kalau hubungan kerja antara BP Batam dan ATB aja belum clear, belum selesai, bahkan malah potensi menimbulkan masalah, apa nggak jadi problem? Apa nggak jadi masalah tentang kelangsungan kebutuhan air bersih? Kalau, nah ya kan, kalau ATB sama BP Batam belum menyelesaikan hak dan kewajibannya. Oke, baik. Saya akan pertegas kembali tentang masalah aset yang dimiliki oleh PT ATB. Pada Batam News, ya kan, artikel Batam News tentang dengan judul BP Batam dan PT Moya akhirnya terkait MOU pengelolaan air bersih tanggal Senin 14 September 2020 pada halaman kedua, di mana ini yang protes ATB mengatakan bahwa ATB menegaskan jika aset yang dijadikan objek dalam pemilihan langsung PT Moya oleh BP selama masa transisi masih merupakan aset mereka. Aset-aset itu belum menjadi barang milik negara (BMN), tapi pemerintah sudah menggunakannya sebagai objek untuk pemilihan langsung atau penunjukan PT Moya. Tentu ini melanggar aturan yang berlaku. Oke, berarti sudah benar apa dikatakan bahwa memang aset masih milik oleh ATB. Dan potensi masalahnya ada. Besar sekali, betul. Sangat. Nah, untuk menyikapi ini, Cak Nur, mungkin apakah saat ini kan harus ada lagi maksudnya pertemuan-pertemuan, ini bukan masalah lagi masalah siapa yang menang, siapa yang
ditunjuk atau siapa yang mengoperasional, ini masalah bagaimana penyediaan air ini untuk Kota Batam. Sebab tanpa ada air sudah pasti perekonomian akan bisa lumpuh, karena pasti ada manusia-manusia ini pasti akan pergi karena tidak ada kesediaan air yang baik. Nah, untuk menanggapi ini respon apalagi masa pandemi ini, bagaimana sikap DPRD ini secara tegas ya? Ya, upaya yang harus kami lakukan, memang kami mengundang pihak-pihak terkait, mempertanyakan ya perkembangan, termasuk perkembangan hubungan kerja antara ATP dan BP Batam, termasuk dengan konsensi dan perjanjiannya itu. Kami minta diperjelas dan minta dijelaskan. Apakah sudah ada pertemuan-pertemuan? Kami sudah melakukan pertemuan tanggal 16 hari Rabu, sifatnya koordinasi antara BP Batam dan pemerintah Kota Batam dan DPRD. Ya alhamdulillah, Bagaimana pemerintah Kota Batamnya dan nggak hadir, ya terus BP Batam diwakili, ya kan? Tapi tidak apa-apa, ya kan? Karena kami DPRD sebagai wakil rakyat, ya melakukan respon dan kewajiban untuk kepentingan masyarakat kita. Jujur saja, saya sampaikan bahwa DPRD kami dalam hal ini, kami masih dalam tanda kutip, kami belum mengetahui isi daripada konsensi itu. Nah, tapi yang jelas terlepas kami ini tahu atau enggak apa isinya konsensi, apa intinya perjanjian itu dan kewajiban dan haknya kedua belah pihak, kami nggak mau tahu itu. Tapi yang jelas ada hak masyarakat, hak rakyat untuk mendapatkan air bersih, itu ditanggung oleh negara, itu ditanggung konstitusi. Betul. Maka para pemimpin kita, selalu pelaksana, penyelenggara negara, pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Apakah cuma satu kali, Mas? Apa Cak Nur ini mengadakan rapat untuk sampaikan? Seharusnya kan bisa berulang-ulang, seharusnya seperti itu. Oh, tadi sudah. Hari ini Tadi juga saya undang lagi. Sekarang gantian, BP Batamnya nggak hadir. BP Batamnya nggak hadir, memang ngasih kabar, ngasih surat bahwa nggak bisa hadir gitu. BP Batam yang tidak bisa hadir. Nah, jadi nggak ketemu, dan kami berharap pertemuan itu ada pertemuan semua pihak yang terkait dan DPRD perlu mendapatkan informasi itu, ya kan, sehingga kami bisa memberikan informasi kepada masyarakat kita. Ini loh sesungguhnya yang terjadi, cuman kami belum mendapatkan informasi yang sempurna lah gitu. Baik, Cak Nur. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kita asumsikan apabila sudah ada pertemuan tersebut. Nah, lalu kemudian dalam pertemuan tersebut, ya kan, apabila ini kurang mencapai sebuah penjelasan yang reasonable atau apa, ada kelemahan ternyata di situ. Nah, sedangkan di sini sudah terjadi MOU. Nah, bagaimana ini untuk menyikapinya solusi? Sebab kan satu, ATB tetap masih mengakui bahwa itu aset mereka. PT Moya PT yang baru, bagaimana dia bisa menjalankan sebuah distribusi air bersih kepada warga Kota Batam kalau misalnya aset itu dikuasai oleh orang lain? Nah, terus kemudian peran pihak BP Batam dengan Pemko ini apa di sini yang seakan-akan sudah tanda tangan sama PT Moya, tapi membiarkan ini biar mereka saja yang ngurus ya. Ini peran DPR ini bagaimana menyikapi ini? Sebelum saya jawab, saya minum dulu. Gini, enggak. Kopi sahabat Cak Nur itu. Sahabat Cak Nur, mantap. Terasa berbahagia. Ya, maka dengan yang Mas Salman cerita tadi itu sekali lagi saya bilang potensi masalah, potensi problem, ya kan. Nah, maka sebenarnya kami lihat ini ada ketidaktransparan, ada tidak keterbukaan ke publik. Gitu.
Lebih bisa dapat dilihat. Nah, kami ini kan wakil rakyat. DPRD itu kan lembaga untuk menjelaskan, menerangkan kepada masyarakat, dan paling tidak, karena DPRD sudah mengetahui, paling enggak wakilnya tidak was-was, masyarakatnya tidak was-was, karena juga kita sudah dapat informasi penjelasan kepada masyarakat, ya kan? Nah sekarang mohon maaf, kami DPRD dalam hal ini malah nggak dapat informasi secara utuh. Nah itu pertama. Yang kedua, ya, yang saya maksud potensi masalah, ya kan? Kan memang ada aturan, bahkan ada aturan pemerintah negara ini tidak boleh, ya, negara ini tidak boleh mengalihkan atau untuk melelang, menunjukkan sementara asetnya bukan milik kita. Nah gitu kan, ada barang milik negara, kalau memang ini sudah mutlak, kalau ini memang sudah betul, ini sah bahwa aset-aset dalam pengelolaan air ini sudah menjadi asetnya negara, sudah miliknya negara, saya pikir pemerintah bisa melakukan kebijakan, mau penunjukan, mau lelang, itu kan tidak ada masalah. Nah sekarang menjadi persoalan adalah ini bagaimana asetnya belum jelas tapi sudah dilelang, berarti penunjukan langsung, sudah pengelolaan air sudah dialihkan. Ini potensi, ya kan? Nah kami nggak mau ikut ranah sana lah, tetapi yang paling penting adalah dengan potensi masalah yang tadi kami juga mendengar langsung dari pihak ATB yang tidak akan merelakan aset-asetnya itu untuk digunakan, dimanfaatkan oleh pihak-pihak pengelola yang baru. Ini kan menimbulkan masalah. Nah itulah kekhawatiran kami, ya, kekhawatiran masyarakat kita takutnya terganggu, sehingga hak rakyat untuk mendapatkan air bersih itu ya terganggu kalau misalkan ini ada problem, ada masalah. Idealnya ya harus diselesaikan dulu sebelum berakhirnya masa konsensi pada tanggal 14 November, mestinya ATB sama BP Batam clear dulu. Nah itu baru saya jadi penyakit, tapi ini belum selesai dulu. Nah ini udah akhirnya kulihat ada perlawanan dari ATB, dan ini sangat berbahaya dan sangat berpengaruh pada penyediaan pendistribusian air bersih. Oke, baik. Oke, Mas. Kalau begitu dengan keadaannya seperti ini, di mana Mas tidak tahu bagaimana dokumen konsensi tersebut, lalu kemudian 2 kali pertemuan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak datang, apa yang akan Cak Nur lakukan nanti? Apakah Cak Nur akan terus memanggil mereka sampai bertemu? Apakah itu yang akan dilakukan? Ya sesuai dengan tupoksi DPRD, ya, fungsi dan pengawasan kita, karena menyangkut untuk kepentingan orang banyak, menyangkut hajat orang banyak, menyangkut kebutuhan air dan kelangsungan kehidupan masyarakat Kota Batam, ya. Saya pikir kami akan melakukan itu terus, akan kami mengundang pihak-pihak terkait kiranya bisa duduk bersama mencari solusi, ya kan? Nah kemudian yang paling penting ini kan eranya udah era keterbukaan, dengan era ketransparan. Saya pikir tidak perlu lah ada yang harus kita sembunyikan lagi, harus kita tutup-tutupi, kan gitu ya. Maka tadi saya menyampaikan kepada pihak ATB, insya Allah minggu depan kami akan mengundang lagi, akan kami ulang lagi, mengundang pihak-pihak terkait Pemko,
BP Batam dan ATB dan termasuk masyarakat Batam yang diwakili oleh lembaga konsumen, itu akan kami undang, gitu kan. Nah, dengan proses ini untuk mencari kebenaran informasi itu, kami meminta kepada ATB agar memberikan jaminan kepada masyarakat, ya kan, masa transisi sampai berakhirnya, ya kan, selama Konsensi. menjelang berakhirnya konsensi itu, kami minta kepada ATB untuk memberikan jaminan agar pelayanan air bersih, di mana itu hak masyarakat, jangan sampai terganggu. Itu kami minta. Tadi saya sampaikan, ya kan. Kemudian itu sebelum masa konsensi habis, berarti kan sampai tanggal 14 November 2020. itu kami tekankan dengan hormat kepada pihak ATB agar tetap komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Itu saya minta agar tetap harus komitmen dan konsisten. Tapi kan, mohon maaf, pertanyaannya adalah setelah 14 November itu. Nah, maka setelah 14 atau tanggal 15 November itu kan jadi tanggung jawabnya BP Batam, ya kan? Ya. Dan pihak ATB artinya udah berakhir kewajiban-kewajibannya, termasuk mengelola air, ya kan, memberikan pelayanan mengelola air, terus mendistribusi ke masyarakat, itu kan udah berakhir, kewajibannya udah hilang. Oke. Dan itu kan akhirnya pihak BP Batam yang akan mengambil alih, gitu kan. Nah, di situ kami minta jaminan kepada pihak BP Batam agar pasca konsensi ATB sama BP Batam itu juga sama, harus mampu dan menjamin terhadap kebutuhan air bersih itu juga tetap harus terjaga. Wajib menjadi tetap harus lebih baik menurut kami, gitu kan. Nah, itu artinya itulah komitmen dan itulah yang saya minta kepada pihak ATB maupun BP Batam menjelang berakhirnya konsensi dan pasca berakhirnya konsensi itu. Cuman yang bertanggung jawab berbeda. Sebelum saya minta ATB, sesudahnya BP Batam yang bertanggung jawab terhadap air bersih, kebutuhan masyarakat Batam tidak boleh terganggu. Tapi di sini, Cak Nur, di sini masa transisi itu setelah masa konsensi berakhir. Jadi dia 6 bulan. Ya, ini berdasarkan yang saya baca. Artinya setelah 14 November, mulai tanggal 15 itulah masa transisi. Ini yang saya baca. Sehingga nanti setelah 6 bulan kemudian baru akan ada namanya apabila diperlukan pelelangan kembali itu. Nah, maka dari itu di sini ada pernyataan. Pada kesempatan tersebut, Budi menekankan bahwa mitra baru pengelola masa transisi SPAM harus menjamin kualitas yang tinggi dalam pelayanan sesuai kemampuan keahlian yang dimiliki. Jadi, pelayanan air setelah masa konsensi berakhir, PT Moya Indonesia harus menjamin pelayanan air tidak terganggu. Ini wali kota yang mewakili sebagai BP Batam. Dia menyatakan bahwa setelah penandatanganan MOU ini, yang harus menjamin ketersediaan setelah masa konsensi berakhir adalah swasta, Mas, PT Moya. Jadi kalau tadi Mas Cak Nur meminta bahwa BP Batam yang harus menjamin, sedangkan di sini pernyataannya adalah BP Batam menekankan bahwa PT Moya harus menjamin. Nah, ini bagaimana nih, Cak Nur? Ini pertama pengertian dari masa transisi. Ya. Kalau berdasar dari konsensi dan yang saya dapat informasi dari ATB pertemuan tadi, masa transisi itu di sana, di konsensi
itu adalah masa dimana untuk mempersiapkan, ya kan, sebelum menjelang masa berakhirnya konsensi. Di situ ada 6 bulan. Itu masa transisi. Itu masa transisi. Oke. Untuk apa? Untuk persiapan kesiapan BP Batam untuk dilakukan ruang berorientasi, mempersiapkan untuk pengelolaan air bersih itu, termasuk tentang penyelesaian hak dan kewajiban antara BP Batam dan ATB, ya kan? Termasuk ada peralihan aset-asetnya, ya kan? Termasuk dan persiapan tentang sumber daya manusianya, termasuk dengan peralihan teknologi pengelolaan air. Itu dilakukan masa transisi sesuai dengan konsensi. Itu informasinya itu adalah ranahnya, ruangnya itu 6 bulan sebelum, Pak. Sebelum akhir konsensi seharusnya. Sebelum akhir konsensi. Jadi ya. semestinya saat ini sudah terjadi masa transisi harusnya. Nah, terus menjawab yang Pak Salmon tadi, ya, gitu kan. Kalau secara konstitusi, secara undang-undang, gitu kan, yang berwenang, yang berkenang menguasai dan mengelola air bersih itu kan negara. Betul. Ya, pasal 33 ayat 2. Ya kan, itu kan negara, Pak. Ya kan? Ya. Nah, pertanyaan saya adalah setelah berakhirnya konsensi, ya kan, itu kan kembali ke BP Batam. Ya. Ya kan? Kemudian BP Batam mengambil kebijakan ditunjuk dikelola oleh swasta. Ya kan? Ya kan? Terus sementara dari pihak BPT menuntut jaminan kepada swasta. Saya pikir ini kok salah kaprah. Terus perannya negara, instansi negara. Nah, DPRD tidak melihat itu. Yang kami lihat ya, karena ini kembalinya ke BP Batam. Dengan segala kebijakannya BP Batam kan mesti kami nuntut dong pada pihak BP Batam. Bukan berarti mengabaikan perannya swasta, enggak. Gitu kan? Walaupun itu sudah diswastakan, tapi peran pengawasan, peran pengendalian, pengelolaan air bersih itu di tangan pemerintah. Ya kan? Kami, ya kan? Fungsinya kami selalu pengawas, ngawasi jalannya pemerintah, hubungan kami dengan pemerintah. Jadi pertanyaan saya ini, pertanyaan untuk BPM mengingatkan kehadirannya negara, rasanya kurang tepat. Ya, kurang tepat untuk meminta jaminan kepada pihak swasta. Ya semestinya PT BPB. Ya mestinya saya jamin. Ya, itu. Saya jamin. Sehingga tidak terjadi keseluruhan ya, Pak. Ya, oke. Mengenai ini saya ada berita dari Batam Post tanggal 14 September, surat kabar 14 September 2020, di mana judul tagline-nya itu sangat besar. Terjadi antara Rudi dan Nurianto sindir menyindir. Nah, di sini dapat dijelaskan kalau misalnya di surat kabar tersebut menyatakan bahwa Rudi menyatakan bahwa Cak Nur menyerang Rudi, menyerang dirinya dengan pernyataan-pernyataan tentang ATB dan juga masalah COVID, penanganan COVID-19 di Kota Batam ini. Bagaimana pendapat Anda tentang media ini? Saya jadi bingung, Pak. Saya kebetulan tidak membaca. Ya, kebetulan saya tidak membaca, dan saya juga tidak tahu maksud bahasa nyindir dan menyindir. Ya kan? Kalau yang dimaksud statement saya terkait tentang perwako perkada dalam penanganan COVID-19 maupun tentang konsensi pengelolaan air antara ATB sama BP Batam, saya pikir saya tidaklah sampai ke sana lah bermaksud untuk menyindir ya. Karena saya sebagai wakil rakyat ya, sebagai anggota DPRD Kota Batam itu kan punya fungsi tugas, yaitu fungsi pengawasan dan kontrol. Ya kan? Nah, justru kami
saya pribadi justru saya kalau dengan Pak Rudi Wali Kota maupun sebagai Kepala BP, kami ini kan mitra, gitu kan? Iya. Kami itu mitra, karena dengan kemitraan itulah ya, dan ini tidak pribadi, gitu kan? Apa yang saya sampaikan itu mutlak sesuai dengan tupoksi saya. Tapi tagline-nya itu Rudi dan Nuryanto, Mas. Lah iya, artinya ini bukan masalah pribadi dan Oke. itu bisa jadi wartawan ya, mungkin bisa jadi memang media atau wartawan yang nulis begitu, tapi secara pribadi saya nggak ada persoalan sama beliaunya, nggak ada masalah ya kan. Justru hubungan saya juga baik sebagai mitra, saya tidak pernah henti-hentinya. Saya orangnya mau objektif. Ya kawan, tapi kalau saya lagi bertugas, apa yang saya anggap dan kurang pas sebagai mitra yang baik, saya harus mengatakan kebenaran itu walaupun itu kadang terasa tidak nyaman dan merasa tidak baik, tapi sebagai mitra yang baik, ya untuk menjaga mitranya itu harus berani menyampaikan. Oke. Gitu kan. Oke. Di sini Cak Nur sudah menjelaskan bahwa posisi waktu menjelaskan dalam berita itu adalah posisi sebagai wakil rakyat, suara rakyat, dan menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai yang diamanahkan. Jadi bukan statement secara pribadi. Lalu kemudian di sini ada statement masalah menjelang pilkada. Nah, ini apa? Bagaimana hubungannya ini? Seakan-akan statement di surat Batam Pos ini menjadi bahwa sini menyindir ini karena menjelang masa pilkada ini ya, 3 bulan lagi. Ya lagi-lagi ya itu mungkin pandangan dan persepsi dari teman-teman ya, dan saya kan tidak tahu apakah itu dari statement itu dari persepsi atau dari sumbernya, ada sumbernya, kemudian atau itu persepsi, pandangan dan tulisan, saya kan nggak ngerti gitu kan. Tetapi kalau saya sekali lagi saya sampaikan, apapun yang saya sampaikan itu murni terdorong oleh saya selaku wakil rakyat dengan fungsi saya sebagai pengawas, maka saya menyampaikan itu tidak bermaksud dan ada kepentingan mobil kada atau politik, nggak ada. Tapi yang jelas justru itulah bentuk tanggung jawab saya sebagai mitra dalam menjaga mitra. Nah, gitu kan. Jadi Cak Nur saat ini ya untuk statement yang ada ditulis di media ini tidak merasa bahwa menyindir, dan juga dari Rudi ini tentang masalah menyerang, kata menyerang ini Cak Nur sendiri beranggapan nggak ini tidak ada, saya tidak ada seperti itu kan? Ya betul, saya memang nggak pernah punya perasaan ya dengan seseorang yang sifatnya pribadi, saya tidak mau. Jadi ini murni karena saya ini tidak pernah. Justru saya ini kalau bicara dengan media itu karena media mesti keterbukaan, apa benar seperti itu. Ya, ditanya, saya jawab gitu. Nggak ada bermaksud apa-apa. Jadi benar juga tidak ada kepentingan pilkada ya? Nggak ada urusannya apa orang saya bukan ikut calon, ngapain orang saya aja, ya kan? Nah, ya, memang betul Cak Nur masih muda. Ya ngapain kan gitu. Tapi dalam hal ini saya orangnya nggak sampai ke sana lah. Jadi saya lebih suka yang objektif saja lah. Oke, baik. Nah, sekarang sudah mulai malam, Cak Nur. Apakah ada pesan dan kesan dari Cak Nur kepada sahabat Cak Nur atau kepada calon sahabat Cak Nur yang harus bergabung dengan Cak Nur untuk mengikuti program acara ini? Seperti apa Cak Nur? Silakan. Ya, untuk seluruh sahabat saya khusus yang ada di Kota Batam, mungkin dengan acara sudut pandang ya dengan bermacam-macam, dan kita diskusikan ini, mungkin ini bisa buat pelajaran bersama.
bisa saling membagi informasi dan bisa membagi ilmu, dan paling tidak sesuai dengan sudut pandang kita ya Pak Salmon, ya sudut pandang kita. Nah, ini murni perspektif kita yang tujuannya kita mencoba ada keterbukaan dan ketransparan dalam pengelolaan, dalam mengelola kepemerintahan, di mana pemerintah yang diberikan amanah oleh negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang makmur dengan berkeadilan itu, ini kan memang harus ditangani oleh pemimpin ya dengan bijak, saya pikir, dan semua ini juga harus ada komitmen bersama dengan bersinergi bersama. Artinya diskusi ini kan untuk perbaikan dan kebaikan kita semua, khususnya untuk saya pribadi dan seluruh sahabat saya, dan keterbukaan tadi. Kemudian terakhir Mas, ya kan, silakan. Saya sebagai mitra yang baik, sahabat yang baik, ya kan, saya masih ingat kiai saya ngomong, yaitu dengan istilah khulil haqqo walau kana murron, katakanlah yang sesungguhnya walaupun itu pahit rasanya. Nah, itu artinya bahwa sahabat yang benar, mitra yang baik, harus berani ngomong untuk sahabatnya, untuk mitranya, untuk kebaikannya, walaupun itu pahit. Betul. Ya, betul. Mungkin itulah yang saya berikan kepada sahabat saya dan mitra kerja saya. Tidak lain tidak bukan untuk kepentingan masyarakat Batam yang kita cintai. Oke, baik. Baik, Kak Nur, terima kasih. Sebelumnya saya akan mengucapkan kata penutup dulu. Kebutuhan air menjadi hakikat, tapi pengelolaannya adalah yang terpenting. Pemerintah dengan konstitusinya melalui pasal 33 ayat 2, bagaimana mengelola air atau sumber daya yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak itu harus bisa terpenuhi untuk warganya. Kali ini di konsensi air di Kota Batam ini belum berakhir karena butuh kejelasan kepada warga Kota Batam bagaimana hasil keputusannya, bagaimana kelanjutannya. Mari kita simak di sesi berikutnya. Tetap bersama Sudut Pandang, bersama saya Salmon dan Cak Nur, Ketua DPRD Kota Batam. Salam sahabat, salam berbahagia.